label itu kan habis pilkada. Sebelum pilkada kan tidak. Jadi gimana? Ya I let it go aja, nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Buat apa persepsi dilawan dengan kata-kata? Saya nggak bisa menjawab persepsi dengan kata-kata. Baik teman-teman semua, terima kasih Mbak Fitri, thank you. Hari ini saya mau share soal Jakarta, rencana-rencana apa yang sudah dikerjakan, what are things that we have accomplished of your interest itu. Terus kemudian tentu national issues dan lain-lain. Pertama soal Jakarta sendiri. Jakarta ini kalau bicara tentang tantangan itu stock of problems itu banyak. Ya, Nina yang ngikutin rutin, you have covered many things. Nah, di sisi pemerintahan itu kami harus ambil semuanya. Nggak mungkin pemerintah hanya bilang, oh ya kami hanya mau urus 1, 2, nggak bisa. So you have to cover everything from A to Z. Nah, itulah sebabnya kenapa saya di dalam menerjemahkan itu punya pendekatan manajemen. Nggak mungkin seorang gubernur datang ke kantor dengan semua dinas, semua badan, dia akan bisa mengendalikan sesuai maunya. Seluruh dinas itu, seluruh badan itu sudah berada di sana berpuluh tahun. Dan seorang yang menjadi kepala dinas itu sudah bekerja minimal 20 tahun. Kalau nggak, dia nggak jadi kepala dinas. Nggak ada. Jadi dia sudah semuanya sudah berjalan dengan kebiasaannya. Sementara elected leaders itu datang dengan ide mau melakukan perubahan. Oke? You are coming to institutions that everyone else but you don't want to make change. I'm going to continue what I'm doing gitu. Terus hey, you are elected official, come go. Udah gitu kan. You're elected guy, welcome gitu. Begitu masuk kantor, semuanya not on your side dalam artian mau berubah. Mungkin politically I voted for you, mungkin iya. Saya pilih Anda, nggak pilih yang satu bisa. Tapi begitu sampai pada ngerjain berubah, aduh sebentar. Why should I change? Okay. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membentuk delivery unit. Delivery unit, kenapa tangan saya cuma 2, jam saya cuma 24, nggak bisa ditambah. Jadi saya bikin delivery unit. Delivery unit ini siapa? Profesional yang mengerti bidangnya. Namanya TGUPP. Disitulah seluruh janji itu diterjemahkan dalam bentuk program. Kemudian dipastikan oleh tim itu masuk dalam RPJMD. Kalau kita ngasihin ke jajaran gitu aja, belum tentu tuh semua janji kampanye masuk tuh di RPJMD. Siapa yang mastiin detailnya tuh? So I have this individuals monitoring. Masuk kemudian masuk RPJMD, kemudian kita khusus Jakarta kita bikin namanya KSD, Kegiatan Strategis Daerah. Itu adalah dibuat keputusan gubernur, inilah kegiatan strategis. Lalu semuanya itu diterjemahkan dalam form pengendalian. Namanya F8K. Ini form yang orang Jakarta, Pemprov tuh kalau denger itu aduh gitu. Karena F8K itu form pengendalian. F8 forum 8 kolom. Oke. Anda dikendalikan week by week. Oke. Gubernur berjanji untuk melakukan A. Itu pengendalian ada tuh. Untuk nanti jadi itu barang. Saya ini mengendalikan sebuah organisasi dengan hampir 200.000 orang yang bekerja. Oke, 120.000 itu berstatus non PNS, 130, kemudian 60-an ribu itu berstatus PNS. Oke, mana mungkin saya bisa mengendalikan itu semua? Nggak bisa, satu orang harus pakai manajemen. That's the key, itu manajemen. Makanya kemudian kita susun dalam bentuk pengendalian program. Nah, dalam pengendalian program itu, seluruh program kita itu diterjemahkan di dalam takrang yang masuk dalam KPI. Dan KPI-nya masuk kepada TKD, tunjangan kinerja. You don't achieve, your pay get lower. Jadi kita bukan menambah. Anda udah gini, kenapa kok mulai begitu?
DKI Jakarta itu salary-nya PNS tinggi sekali. Jadi nggak apa-apa, kita nggak mau nurunin, tapi targetnya ini. So it's not insentif ya Pak? Justru. Udah gede banget. 12-18 juta. Wow. Coba Anda bayangkan dengan angka segitu, kalau jadi wali kota berapa kira-kira? 3 kalinya. 75 juta. Oke. Jadi Sekda itu 110-120 juta. Wow. Jadi begitu saya biaya hidup, nomor 1 ini pangan, pengendalian pangan. Kawan sekalian, Bapak sekalian, pengendalian pangan itu satu yang kami rubah. Kami membuat seluruh suplai pangan diurus oleh BUMD, seluruh demand diurus oleh SKPD. Jadi nggak dua-duanya. Suplai itu pasokan, semuanya BUMD. Kemudian SKPD nggak boleh lagi ngurusin suplai. Jadi dinas peternakan, mereka nggak usah ngurusin supply, Anda ngurusin demand, titik. Your part is managing demand. Dia harus ngukur nih berapa besarannya, berapa kebutuhannya. Supply-nya 100% oleh BUMD. Kenapa? Dulu itu SKPD kita juga punya tanah di mana, punya barang di mana, sehingga yang ngurus demand, yang ngurus supply itu jadi satu. Itu split satu. Apa kemudian ada aplikasi namanya Info Pangan Jakarta, IPJ, ya teman-teman bisa pakai. Ini memastikan bahwa kebutuhan ini terkendali. Karena begitu Jakarta harga pangannya berubah, se-Indonesia terdampak. Yang kedua, perumahan. Perumahan ini di Jakarta ini minimal ada 3 kelompok. Kelompok yang punya processing power. Processing powernya itu besar ya. Kemudian di sini di ambang batas. Oke. Yang ketiga itu adalah yang lemah atau kecil. Ini strong purchasing power, ini weak purchasing power. Semuanya perlu rumah. Approach-nya apa? Untuk yang strong purchasing power, market mechanism udah menyelesaikan. Jadi kayak kita ini udah nggak perlu apa. Jadi kalau Mas Adi cari rumah, udah bisa langsung cari ke developer, bisa itu. Nah, ini rombongan yang punya strong purchasing power. Yang kedua itu dalam ambang batas. Batas itu artinya bisa nyicil tapi nggak punya tabungan. Kira-kira banyak di ruangan ini. Kira-kira banyak. Benar kita. Ya? Mereka itu di mana? Mereka itu orang yang antara UMP sampai 15 juta. Itu adalah mereka yang bisa dibilang punya power sekali belum, tapi cukup. Biasanya apa? Kontrak, numpang. Kenapa? Belum bisa kredit. Ini masuk namanya DP 0 rupiah. Bisa bayar bulanan, nggak bisa bayar DP. Karena nggak punya uang untuk bayar DP. Oke? Yang kelompok yang lemah siapin rumah susun. Oke? Kayak gitu. Ini bagi mereka yang membutuhkan rumah. Bagaimana dengan mereka yang sudah tinggal di Jakarta? Diamankan biar nggak terusir. Kenapa? Kenapa tidak terusir? Kenapa dia harus diamankan? Ini kan bagi home seeker. Loh, saya ini gubernur ngurusin semua orang, bukan ngurusin orang yang cari rumah saja. Bagaimana dengan penduduk Jakarta? Lah fenomenanya di Jakarta pada terusir satu-satu. Kenapa terusir? Harga tanah makin mahal. Akibatnya PBB-nya mahal. Makanya saya katakan PBB itu adalah instrumen sopan untuk mengosongkan kota Jakarta dari mereka yang miskin. Itu sopan sekali cara ngosongin dengan PBB. Pernah PBB naik Jakarta 500%. Middle class silent. Middle class silent itu yang di bawah terusir. Sekarang bayangkan rumah Anda di kampung, belakang Gondang Dia, oke? Gondang Dia, Menteng. Menteng dulu. Keren betul kan Menteng. Tapi Gondang Dia di kampung. Terus harga rumahnya berapa sebulan? Gubernur nggak boleh hanya mikirin soal yang cari rumah. Gubernur harus mikirin mereka yang di dalam sini tidak terusir Jakarta. Itu tugas gubernur, bukan tugas Anies, itu tugas gubernur.
Jadi kita buatkan kebijakan ini. Pajak PBB tidak naik dan PBB kita buat masuk akal. Apa? Kita siapkan 2 miliar ke bawah, nilainya 0. Semua yang apa yang terjadi? 85% rumah di Jakarta tidak ber-PBB lagi. 85%. Kalau kita naikin itu menjadi 3 miliar, itu bisa 90% lebih. Terus mobilitas ternyata saat di Jakarta itu bisa sampai 30% dari spending itu untuk mobilitas. Nah, bayangkan kalau biaya hidup itu unsur terbesarnya menjadi mobilitas, ngeri sekali bukan? Kalau untuk pangan, perumahan memang dia nikmatin langsung mobilitas itu. Nah, di sini yang saya mau cerita panjang. Tapi sebelum masuk situ, kesehatan dulu sebentar. Soalnya nanti kalau itu lupa ke sini. Cover itu sekitar 77% dari warga Jakarta tercover asuransi. Berarti yang 23% itu belum tercover. Dan 23% itu kira-kira yang paling atas atau paling bawah? Paling bawah. Jadi yang kita lakukan pertama kali 2018 adalah menjadikan ini 99% tercover. Kami nggak bisa bilang 100% karena pasti ada satu orang yang nggak, ada orang nggak. Prakteknya ini terjadi. Jakarta adalah salah satu provinsi pertama yang universal health coverage, dan itu artinya alokasi uang untuk dicek anggarannya sekitar 1,4 triliun keluar langsung untuk bayar ini, sehingga semuanya Jakarta tenang. Itu 2018. Nah, sekarang saya kembali ke mobilitas. Apa yang dilakukan mobilitas? Nah, mobilitas ini yang dibutuhkan adalah perubahan mindset. Perubahan mindset bahwa kota ini memfasilitasi transportasi untuk semua. Yang terjadi adalah kami, pemerintah, selama bertahun-tahun polisinya gini, kami bangun jalan, kendaraannya Anda pilih sendiri, dan kami akan berikan subsidi BBM-nya. Kira-kira mindset kita begitu. Anda pilih sendiri mobilnya, tergantung ke daya beli Anda. Yang makmur belinya mobilnya A, yang kurang makmur B, dan lain-lain. Terus yang kurang lagi motor. That's your choice. Kami pastikan jalannya rapi. Ketika itu dikerjakan beberapa dekade, gridlock. Gridlock, karena semua orang melakukan rational choice. Ini contoh gimana rational choice itu nggak bisa kumulatif. Ini yang kita belajar dalam sekolah. Dulu kan katanya rational choice individual itu menjadi kolektif rational. Enggak. Ini contoh rational decision individual level menjadi irrational collective level. Ketika menurut satu orang itu beli motor itu rasional, ketika sejuta orang melakukan yang sama, gridlock. Itulah yang terjadi di kota ini. Jadi putusan kita adalah mengubah dari car oriented development menjadi transit oriented development. Sekarang public transport kita itu 82% warga Jakarta itu punya akses ke kendaraan umum. Ini contoh. Bisa ditunjukin itu jumlah sidewalk itu. Oh, sorry, sidewalk. Ini dia. Jadi pedestrian itu 240 km sidewalk terbangun, 103 km bike lane terbangun, 67 terbangun. Bukan hanya di sekitar Sudirman, tapi di seluruh Jakarta. Ini satu ikhtiar kita mengubah mobilitas sehingga yang semula ini 30% biayanya mudah-mudahan nanti bisa turun sampai 8%. Sehingga tujuan ini biaya hidup dan mobilitas akan terpenuhi. Langkah yang kita lakukan ini inline. Jakarta itu kemudian bangun public transport untuk membantu mengurangi efek emisi rumah kaca. Kemudian kita juga punya tujuan sosiologis. Tapi sebelum masuk sosiologis saya ketemu ini dulu. Kita tunjukkan apa yang terjadi sesudah diadopsi.
Yang terjadi kita bangun sebuah sistem namanya Jaklingko. Operator kendaraan umum di Jakarta itu ada banyak. Ini operator kendaraan umum. Namanya ada KWK, Metro Mini dan lain-lain. Ini semua operator. Kemudian di sini namanya penumpang. Mereka bertransaksi. Terus kami di sini pemerintah itu membuat regulasi yang mengatur agar transaksi ini terjadi. Oke? Kami juga membuat regulasi tentang rutenya dan lain-lain. Tapi transaksinya antar ini, Anda bayar kepada operator. Lalu saya sampaikan, ini masalahnya bukan nggak ada public transport. Di Jakarta tuh ada public transport, tapi tidak integrasi. Jadi kata kuncinya adalah integrasi. Jadi ini harus satu kesatuan supaya rutenya terintegrasi, payment sistemnya terintegrasi, manajemennya terintegrasi. Jadi operator-operator itu saya undang ke balai kota. Itu sekitar Februari 2018. Itu ya kalau boleh saya ceritakan pertemuan paling panas yang pernah saya ikutin. Panas betul. Kalau kemarin nggak panas, panas betul. Seruangan itu adalah para operator, para pemilik, para manajemen dan sebagian ibu-ibu. Ibu-ibunya luar biasa bersemangat. Jadi sangat outspoken dan mereka poinnya dua. Satu, Anda tidak fair. Pemerintah itu regulator dan market player. Anda regulator dan Anda punya perusahaan namanya TJ. Okay? Terus Anda bikin aturan yang menguntungkan Anda. Kami semua menderita gitu. Okay? Very clear. Saya bilang paham. Jadi saya rapat itu tuh kan saya bilang saya ini sekarang ini lagi mau mulai perubahan. Jadi saya Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak kita jalan sama-sama. Tapi nomor satu, saya terima kasih Anda sudah membantu memberikan public transport. Terima kasih. Dan terus mereka bilang apa? Pertama kali ada yang bilang terima kasih sama kami. Kami ini gak berani terima kasih sama negara. Terus dan itu pertemuan pertama dengan gubernur. Kemudian yang kedua, kami akan bangun sebuah sistem, kami akan ajak Anda untuk bergabung. Sistemnya seperti ini. Nah, saya jelaskan. Ini operator semuanya, Anda kan transaksi nih. Sekarang kami mau ubah. Anda tidak usah lagi bertransaksi dengan warga, tapi bertransaksi dengan kami. Oke? Kami akan bayar jasa Anda per kilometer. Penumpangnya berapapun dibayar per kilometer. Jadi Anda nggak usah khawatir. Tapi Anda harus bergabung dalam satu sistem nih. Yang kedua, buat penumpang nggak usah bayar ke sana, cukup bayar ke pemerintah aja. Oke? Anda bayar. Kemarin kita bayar 5.000, Anda bayar 5.000, Anda bisa pakai 3 jam. Kemana saja? Bisa gonta-ganti antar ini tanpa harus ada extra payment. Anda mau bergabung, let's work together. Proses menentukan tarif per kilometernya harus sepakat ini. Ada microbus, ada medium bus, ada large bus, itu 6 bulan, 88 kali pertemuan. Sabar. Dan dunia nggak tahu kalau itu terjadi. Itu belakang layar. Sampai akhirnya ketemu berapa unit cost per kilometer. Tapi apa yang terjadi? Sehat. Nggak usah kebut-kebutan, nggak usah ngejar setoran. Kemudian tenang, tidak ada lagi rute basah dan rute kering. Tidak ada lagi jalur yang orangnya dipindah tengah jalan. Ingat ya. Dan kemudian mereka punya kontrak dengan pemerintah. Coba cari kalau masih ada Metro Mini Jakarta sekarang. Apa yang terjadi? Mereka punya kontrak ke pemerintah, perusahaannya ganti armadanya tanpa harus kami perintahkan, ganti. Mereka juga kepengen ganti kok selama ini, cuman uangnya nggak ada. Karena itulah kenapa kampas remnya
bermasalah, ongkos kopinya bermasalah, karena revenue dari sini nggak cukup. Ini dihitung beneran nih biayanya. Ekosistem public transport kita jadi sehat, very healthy. Jadi kita bukan begini loh caranya. Kalau yang saya lihat, jangan kemudian Transjakarta digedein semua dimatikan. Jangan, ini dihidupkan. Justru sekarang mereka merasa sekarang kami bisa berusaha dengan baik, pemerintah membeli jasa kami. Ekosistem itu nggak mati, tapi dibuat sehat. Biayanya, nah di sini ada selisihnya nih. Delta ini, kalau bisa dibilang itu yang ngambil siapa? Yang ngambil pemerintah. Biaya di sini misalnya alfa, di sini beta, kemudian terjadi kan? Ada kenyataan ini. Kenyataannya begini nih. Siapa yang absorb? Yang absorb adalah subsidi dari pemerintah. Kenapa? Karena biaya yang harus dikeluarkan lebih besar daripada yang kita terima dari masyarakat. Nah, ini teman-teman yang kemudian kita masukkan sebagai subsidi. Begitu ini terjadi, terjadilah perubahan di masyarakat. Perpindahan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum muncul. Sayang tengah-tengah itu terjadi, muncul pandemi. Ya kan, pandemi orang nggak di kendaraan umum itu. Bayangkan dari 350.000 jadi 1 juta. Itu Ridership. Daily, Pak ya? Daily. Jadi ada 1 orang sekarang yang naik 1 juta orang yang naik kendaraan umum. Nah, kita berharap by 2030 4 juta. Kalau 4 juta orang bisa naik kendaraan umum, Jakarta akan menjadi kota di mana biaya mobilitas akan murah. Terus kemudian kita turun ke level, ini adalah ranking kemacetan dunia. Kita sekarang itu kemacetannya, tingkat kemacetan kita lebih baik daripada Tokyo. Tokyo itu nomor 17 ya. Tokyo 17. Ini padahal Tokyo itu public transportnya sempurna. What does it tell you? You have perfect public transport, okay? Yet your congestion level is 17 in the world most congested. Artinya public transport maybe is not a substitute for congestion, okay? Tapi public transport memberikan apa? Certainty. Kalau naik public transport dari sini ke sini 34 menit, udah pasti. Oke. Jadi yang diberikan public transport adalah certainty. Sebuah kota bisnis yang modern yang diperlukan adalah facility that provide you certainty. Kenapa? Ya kalau congestion itu tergantung jumlah mobil dan panjang jalan, bukan soal ada public transport dan tidak. Has nothing to do. It's a simple logic. Saya mencoba berpikir kita harus mentarget the true unity. Dan true unity itu ketika masing-masing kita nggak menonjolkan our own identity, gimana mempersatukan? Itulah sebabnya muncul konsep. Kita ini punya 3 ruang. Ruang pertama di rumah, kemudian ruang kedua itu tempat kerja atau sekolah bagi yang belum bekerja. Ini rumah. Terus ada ruang ketiga namanya public space. Ini ruang ketiga. Nah, ruang ketiga ini itu yang kami coba lihat sebagai tempat yang mempersatukan. Apa aja ruang ketiga itu? Yang paling gampang kita sebut adalah taman, mall, betul kan? Kemudian macam-macam tuh. Nah, ketika saya lihat-lihat selama ini yang banyak menyediakan ruang ketiga itu private sector. Jumlah mall di Jakarta sampai jumlahnya sebanyak itu karena itu adalah tempat ruang ketiga, bukan di rumah tapi juga bukan di, karena rumahnya sempit, kampungnya sempit, kompleksnya kecil, maka cari mall. Nah, kalau ruang ketiga itu disediakan oleh private sector, pasti private sector itu menentukan segmennya. Saya bikin mall, saya tentukan saya mau segmen A, A-, B, C, D, betul kan? Jadi dia bikin mall A, B, C.
Teman-teman perhatikan Bundaran HI. Ada 3 mall di situ. Ya. Ya kan? Apa aja? Grand Indonesia, Plaza Indonesia, sama Tamrin City. Yang ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Bener nggak? Dan sebaliknya. Yang ke Plaza Indonesia nggak mau ke Tamrin City. No way. Grand Indonesia yang ke sana nggak masuk sebelahnya. Jadi saya melihat ini this is a problem. We gotta solve this. Dan gubernur itu bukan soal hard infrastructure yang bisa difoto. Gubernur itu juga bicara tentang gimana perasaan kebersamaan di kota ini. Harus diikhtiarkan. Soal berhasil apa tidak soal lain, tapi harus diusahakan. Jadi kami potongnya horizontal untuk menjangkau semua. 1. Public transport. Public transport itu tujuannya mempersatukan, bukan cuma memindah badan orang dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa public transport tujuannya mempersatukan? Di public transport tidak ada VIP, tidak ada reguler. Ngantrinya sama, berdirinya sama, duduknya sama, posisinya sama, semua. Anda mau pejabat paling tinggi, mau CEO, mau jobless, same. Jadi public transport tujuannya mempersatukan. Terus kedua, bikin taman yang banyak. Saya tunjukin jumlah taman kita. Taman itu bukan banyak. Kita ini membangun ada 370 taman direvitalisasi selama 4 tahun ini. Lalu sekarang ini 91% penduduk Jakarta dalam jarak 800 meter ketemu taman. Anywhere di Jakarta. Idealnya nanti ini taman-taman kita. Jadi mindsetnya itu sama, mempersatukan, tapi nggak ngikutin paradigm lama. Karena itu gubernur nggak bicara tentang toleransi dan lain-lain. Coba memang saya sering ngomong begitu. Enggak, bukan saya nggak peduli, cara ngedressnya beda. Dengan bikin public transport, you're blending. Dengan bikin park, you're blending. Sidewalk itu membuat yang namanya berjalan kaki itu menjadi mempersatukan. Itu di sidewalk itu nggak ada yang merasa minder. Apakah ada orang datang ke sidewalk itu merasa saya nggak seharusnya berada di tempat ini? Nggak ada. Salah kostum di sidewalk. Salah nggak ada. Terima kasih Pak Anies untuk elaborasi, dan sebagai pengguna KRL I can totally agree bahwa upaya untuk mengintegrasikan itu bisa melakukan banyak hal dan efeknya pasti positif. Kita bisa mulai untuk kalau ada beberapa hal yang mau ditanyakan ke Pak Gubernur, baik soal DKI atau mungkin soal non DKI. Silakan. Ya, ini banyak sekali tadi yang menarik, dan terus terang banyak konsep-konsep yang kalau dari luar itu, kalau dari luar gitu saya melihatnya, wah kenapa ya ini Jakarta semakin cantik saja gitu ya, tapi ternyata di bawah kecantikan itu ada sesuatu yang lebih substansial gitu, dan bahwa memang tadi ada konsep garden jadi park, terus kemudian kenapa transportasi, so we're united by public transport, that's very powerful I think. Banyak sih sebenarnya, cuma mungkin pembuka aja ya, jadi mungkin selama 5 tahun ini menurut Bapak apa sih yang you talk about bureaucracy dan tadi banyak kesulitan orang untuk berubah gitu. Tapi kemudian apa yang paling susah untuk dirubah dari untuk transforming Jakarta to create change, what's the hardest thing? Jadi kalau yang paling kompleks ya, itu bagaimana fase itu menerjemahkan jadi eksekusi. Dan kami beruntung ini dipimpin oleh namanya Pak Amin Subekti. Pak Amin Subekti itu adalah seorang akuntan by training, tapi juga dia ekonomis dulu di World Bank, pernah menjadi salah satu direktur di rekonstruksi Aceh itu, BRR. Lalu pernah menjadi direksi di PLN, Pertamina. Jadi dia punya pengalaman pemerintahan, punya pengalaman swasta. Jadi dia yang berada, kalau di kita tuh chief of staff. Dia chief of staff yang
menerjemahkan ini dalam bentuk langkah detail, dan dia yang monitoring week by week. Ya. Seluruh timnya melakukan. Nah, itulah yang menurut saya kalau bisa dibilang salah satu faktor sukses. Yang kedua adalah dedicated ASN. Kita ketemu ASN DKI yang champion for change, dan kita bersyukur sekali bahwa mereka itu on the leadership. Kalau nggak akan bisa jalan. Perhubungannya Safrin yang paham sekali, yang progresif, asisten perekonomiannya yang paham, yang progresif. Jadi kita tuh sekarang tuh punya orang-orang yang very professional, sangat menguasai bidangnya, punya pengalaman dan mau belajar. Jadi itu tim yang solid. Sesudah itu soal delivery aja. Saya hanya berharap, ini kan saya selesai ini bulan depan. Saya hanya berharap bahwa namanya juga harapan, tapi haknya kan pada yang berikutnya. Berharap bahwa meritokrasi ini dipertahankan. Karena meritokrasi inilah yang membuat saya ketika masuk tidak mengganti orang-orang yang dulu dipilih oleh Pak Basuki, kecuali delivery pekerjaannya nggak jalan. Jadi saya kalau mutusin ganti orang itu 3. 1, deliver pekerjaan bermasalah. Kalau tidak bermasalah nggak diganti. Yang kedua, loyalitas pada misi. Loyalitas pada misi ini kita targetnya ini loh. Anda agree nggak target ini? Kalau melenceng, out. Yang ketiga, periodenya habis. Mungkin follow up dari Witri tadi dan Pak Anies tadi bicara soal how history will judge or remember you, Pak Anies. Tapi what will be considered as your legacy? Karena kita sekaligus untuk tema tadi bahwa ada pesan untuk the next administration, but what will be your legacy? 1, membangun ruang ketiga. Ruang ketiga itu, I think it's one of the key yang kita, istilah ruang ketiga sendiri adalah istilah yang cukup baru. Ruang ketiga. Kemudian perasaan kebersamaan. Gini loh, kebersamaan itu kayak listrik soalnya. Ini listrik nyala itu nggak ada yang bilang terima kasih PLN. Kita mati. Iya. Coba Anda 5 tahun di Jakarta, ada tension di kota ini? Nggak ada. Cuman itu kayak listrik. Kalau listrik nyala itu nggak ada yang bilang alhamdulillah ya terang ya, alhamdulillah ya AC-nya nyala ya. Nggak ada. Nggak ada yang bilang iya ya Jakarta 5 tahun anteng ya, tenang ya, damai. Loh, itu tuh ada usaha loh di belakang itu gitu. Kami lihat itu ada beberapa hal yang ikonik, soal reform taman, soal reform fasilitas olahraga. Teman-teman tahu nggak di Jakarta di 5 kota ada lapangan sepak bola dengan standar FIFA? Yang tahu cuma 1. Oh ya. JIS. Enggak, ini di tiap kota, di kampung-kampung. Ada fotonya nggak tuh? Enggak yang foto ini aja di koran mana ada? Di koran. Jadi kita itu bangun bangun lapangan sepak bola dengan rumput FIFA, dengan standar FIFA lapangannya. Tapi untuk orang kampung dan gratis. Pernah satu ketika itu ada asosiasi dokter spesialis lewat seorang menteri ngontak ke saya minta tolong boleh nggak diblok beberapa minggu karena dokter spesialis melakukan kompetisi sepak bola. Terus saya bilang kalau dokter spesialis bisa bayar, ini untuk rakyat yang nggak bisa bayar gitu. Harapannya apa sih? Biar anak kampung-kampung ini main sepak bola lapangan FIFA. Biarkan mereka punya mimpi bahwa saya tuh saat nanti saya bisa main tuh di FIFA. Sekarang saya main lapangan ini. Lapangan itu dipinjam first come first serve. Registration lewat online. Nah itu yang saya kepengin tuh jagain. Jangan itu jadi komersial. Begitu komersial yang dapat tengah atas lagi gitu. Mungkin semua orang tahu lah ya, Pak Anies ini kan satu dari mungkin sedikit yang kalau di survei paling tinggi. Dan semua juga tahu Pak Anies nggak punya partai gitu. Dan yang kita pengen tahu sebetulnya what efforts gitu ya, benar ya.
setelah tidak jadi gubernur gitu. Sebulan lagi maksudnya. Ada ruangan nggak di Jakarta Pos? Siapa tahu bisa ngetik-ngetik gitu. Kami itu tidak punya tim komunikasi, Mas. Nggak ada, boleh dicek sama semua konsultan politik. Apakah Anies punya konsultan politik? Tidak punya. Tidak punya tim konsultan, nggak ada. Angka itu pure, dan Jakarta terlalu kecil untuk bohong, Mas. Semua orang tahu siapa konsultan. Saya nggak pernah media buying, saya nggak pernah pasang advertisement, saya nggak pernah itu semua. Jadi angka itu adalah angka alamiah, non marketing result. Semuanya mengandalkan, ya nggak tahu tuh dari mana gitu. Jadi angka itu tuh angka yang saya nggak ada istilahnya kampanye dan lain-lain. Itu sudah setahun. Sekarang udah mau masuk ke ujung. Komitmen saya dulu adalah mengerjakan 5 tahun di Jakarta. Saya diajak Pak Prabowo jadi wakil. Saya tidak bersedia tahun 2019. Dan pada waktu itu saya sampaikan, saya kan komit di Jakarta 5 tahun. Apa yang saya harus sampaikan kepada jutaan orang yang mendukung itu? Kalau di tengah jalan saya permisi. Jadi kami coba jaga nih 5 tahun ini. Itu sebabnya saya nggak bikin tim sukses. Saya nggak bikin apa? Saya mau konsisten 5 tahun. Maka ini jangan sampai ini batal di menit-menit terakhir, Mas. Ini udah tinggal 1 bulan lagi. Tolong jangan ada pencalonan. Karena kalau sampai itu kan kayak membatalkan 5 tahun. Saya nggak mau ikut. Nanti sesudah itu baru pencalonan. Terserah. Tapi jangan sampai Oktober ini ada pencalonan. Kalau ada pencalonan kita rumit. Janjinya 5 tahun. Nah itu kita coba kerjakan. Lalu nextnya apa? Ya praktis. Kita harus tahu bahwa ini ada sesuatu yang begini, sesuatu yang kalau saya bayangkan, saya ini gimana ya saya analoginya? Saya ini berada di dalam posisi yang tidak saya usahakan, Mas. Saya menjadi naik survei itu bukan saya mengusahakan, Mas. Ya, tapi saya berada di posisi itu. Karena itu saya harus ambil tanggung jawab. Kalau kalau umat Islam itu di masjid itu, kalau di soft pertama itu kewajibannya ngikutin bacaan imam, Mas. Kalau nggak mau ngikutin bacaan imam, jangan di soft pertama gitu. Bener nggak Mas Rene? Iya kan? Kalau imam batal kita siap gitu. Iya. Nah saya ini berada di soft pertamanya itu bukan karena misahin orang terus maju ke depan, kegeser kanan kiri, saya masuk ke depan, ke kanan kiri. Jadi sekarang saya posisinya bersiap. Bila ada pencalonan, maka saya akan pandang itu sebagai call for duty. I will do it. Tapi kan saya nggak punya partai nih. Jadi kalau political party, I will do it. Tapi berarti kalau ada yang mencalonkan, Bapak ready to step up? I will ready. Dan kalau misalnya, let's say nggak ada yang mencalonkan, apakah ada aiming untuk maybe re-elected to be governor 2024 misalnya gitu? Ya, saya am open for both. Kenapa open for both? Lah memang saya nggak punya tanda tangan. Kan you can decide if you have the authority. I don't have the authority. Yang punya otoritas adalah mereka, partai. So jadi saya open. Cuman aneh ya, pilkadanya November 24, pilpresnya Februari. Kan harusnya pertandingan itu kan dibalik gitu loh. Ya kan? Pilkada dulu baru. Ini enggak gitu loh. Jadi kita ini rumit. Masuknya kan pilpres dulu baru pilkada. Pak, nanti apakah berarti siap untuk jadi anggota parpol nih Pak? Iya. Kalau misalnya seperti itu yang playing field yang nanti akan required untuk. Ya, sebetulnya juga dari dulu kan saya berada di wilayah aktivisme ya. Sejak di kampus juga saya banyak terlibat di dalam urusan-urusan public policy. Sekolah saya juga public policy. Ya memang public policy itu salah satunya adalah institusinya partai. Mau ikut tender tapi nggak mau punya PT, gimana tuh? Lo kalau mau ikut tender bangunan ya harus punya PT. PT-nya tersertifikasi. Bener kan? Nah, jadi maksud saya gini, kalau saya nanti berada dalam posisi
dicalonkan dan memprasyaratkan harus mengikuti partai politik, ya tentulah itu bila itu bagian dari proses tanggung jawab, saya ambil tanggung jawab itu dan semoga bisa saya jalankan dengan baik gitu. Cuman saya beruntung aja selama ini dalam posisi lebih independen. Saya bisa ketemu siapa saja tanpa harus permisi pada siapa saja. Saya mau ketemu partai manapun nggak perlu kelanduan sama siapapun. Lagi nih nyambung Iqbal. Silakan. Kemarin kan waktu menikahkan itu jadi viral foto putrinya yang tidak berjilbab. Jadi itu menurut saya sih sangat membantu ya dalam hal disconnect antara Anies dengan kelompok radikal. Menurut saya itu satu hal yang baik. Dan pertanyaan saya itu gini, Pak Anies ini diasosiasikan dengan Muhammadiyah. Sementara kelompok terbesar di sini kan Anies gimana tuh lihatnya? Jadi saya ini diasosiasikan dengan beda-beda, Mas. Tergantung Tergantung selera yang mengasosiasikan. tergantung siapa ya. Bayangkan, saya ini pernah diasosiasikan sebagai Syiah. Oh iya. Iya. Masih ingat. Musuhnya Syiah itu siapa sih? Wahabi. Saya pun diasosiasikan Wahabi. Lu kan piye itu loh. Mbok yo mengasosiasikan yang rada nyambung gitu. Saya diasosiasikan Syiah, di waktu bersamaan diasosiasikan saya Wahabi. Inilah konsekuensi kalau you are being center dan you're not part of anything. Tergantung mau dilihat dari mana tuh. Dianggapnya nanti saya dekat sama sana. Sama. Ya Muhammadiyah juga gitu. Pak Anies kok salawatan terus acaranya. Itu tadi malam gitu salawatan sama pip saya. Jadi yang Muhammadiyah juga, Pak Anies kelihatannya deket banget sama NU ya. Yang NU juga bilang, Pak Anies sih kelihatannya Muhammadiyah gitu. I'm Islam period, gitu kan kira-kiranya. Nah, tapi kan sederhananya gini, Anies adalah garis keras, gitulah kira-kira. Ya, Anies adalah ultra kanan, Anies adalah garis keras, Anies adalah Habib Rizik, Anies gitu kan, kira-kira kan, itu kan apa persepsi. Nah, saya itu dapat label itu karena habis pilkada. Sebelum pilkada kan tidak. Jadi gimana? Ya I let it go aja, nggak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Buat apa persepsi dilawan dengan kata-kata? Saya nggak bisa menjawab persepsi dengan kata-kata. Kata dia, saya A. Masa saya bilang saya B? Nggak usah. Yang saya butuhkan waktu. Karena itu I give no interviews to international media selama 3,5 tahun pertama saya tugas. Kenapa? Karena international media tahunya cuma ini. Dia nggak tahu soal transportasi, dia nggak tahu lah. Dia kalau audiensnya dia kan di luar sana. Taunya adalah ada gubernur Kristen minoritas dikalahkan oleh umat Islam dengan foto ribuan orang itu kumpul. Terus this is the guy, kan gitu kira-kiranya. Lah terus saya mau bilang A, B, C, D, F, G, nggak usah. Apa sih konsekuensinya kalau Anies radikal? Maka dia akan mengambil kebijakan yang mencerminkan itu kan. Nah udah, saya udah jalan nih. Sekarang udah 5 tahun nih. You tell me, show me policy di mana Anies ekstrim, di mana Anies unfriendly pada minoritas, di mana Anies tidak menunjukkan sikap toleransi, di mana Anies tidak memberikan kesempatan. Kalau itu ditemukan, maka yes, your assumption is correct.